Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini, kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau
ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau hadir, kita mau datang ke hadiratnya dengan puji-pujian kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. ajaib. Kita memiliki Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan. Layak Kau terima setiap puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, Engkau mendengar pengakuan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Mengikut Engkau itulah yang menjadi kesukaan kami ya Tuhan. Engkau mendengar setiap pernyataan-pernyataan kami melalui pujian yang kami lantunkan kepada Tuhan pagi ini. Dan biar kiranya firman-Mu akan menolong kami, menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga sungguh-sungguh dalam perjalanan kami mengikut Engkau, kami dimampukan untuk terus bertumbuh semakin hari menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Tuhan tolong kami dan biar kiranya firman-Mu yang akan memimpin langkah-langkah kami.
Kami dimampukan seperti kami lantunkan melalui lagu ini, melepaskan hak kami, menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga hidup kami dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami, mengizinkan firman-Mu akan melayani setiap pribadi lepas pribadi. Sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom. Jika kita menyimak catatan-catatan dalam Alkitab, maka di situ kita akan menemukan bahwa setidaknya ada lebih dari 10 catatan mengenai sungai yang ada di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian bahkan sampai di kitab Wahyu, kita akan menemukan ada catatan dan rujukan-rujukan, ada referensi-referensi berkaitan dengan sungai. Pertanyaannya mengapa dalam Alkitab cukup banyak berbicara mengenai hal ini? Bukan hanya bicara mengenai sungai secara literal, secara fisik, airnya yang mengalir, namun juga kita menjumpai dalam catatan-catatan Alkitab ketika berbicara mengenai sungai juga dalam bentuk kiasan, simbol-simbol. Dan rupanya kalau kita menyimak juga sejarah peradaban manusia, sejak peradaban kuno bahkan sampai hari ini, kita akan menjumpai dalam berbagai kultur, dalam berbagai budaya, gagasan dan simbolisme atau kiasan berkaitan dengan sungai ini juga akan kita temukan. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan melihat salah satu bagian dari firman Tuhan yang menolong kita untuk memahami kiasan semacam ini. Karena kalau kita melihat, kalau Bapak Ibu googling, melihat online, kalau kita bicara mengenai sungai-sungai yang dianggap suci, maka setidaknya pada masa modern ini yang paling terkenal setidaknya ada kurang lebih 8 sungai di berbagai negara yang dianggap sebagai sungai yang suci, di mana di situ ada ritual-ritual rohani dilakukan. Misalnya Sungai Gangga dan Yamuna di India. Nah, itu salah satu atau salah 2 contoh. Dan juga kita melihat di beberapa wilayah daerah yang lain itu yang umum, yang terkenal. Nah, kalau kita melihat rujukan mengenai sungai yang kita jumpai dalam Alkitab, di sini kita akan menemukan dalam narasi Alkitab, sungai itu kalau kita mau rangkumkan bicara mengenai apa sebenarnya. Kalau kita rangkumkan rujukan-rujukan Alkitab, maka setidaknya di sini saya mencatat ada beberapa makna atau kiasan atau simbolisme yang dipakai dengan gambaran sungai itu di dalam Alkitab. Yang pertama bisa bicara mengenai kehidupan, bisa bicara mengenai berkat, juga berbicara mengenai pemurnian, juga berbicara mengenai penuntun atau panduan, juga bicara mengenai penyegaran, pembaharuan, bahkan pemisahan, pemurnian, dan beberapa makna-makna yang lain yang kita jumpai di dalam Alkitab ketika berbicara mengenai sungai. Itu sebabnya pagi ini saya mau mengajak kita melihat satu bagian dari kisah dalam Perjanjian Lama. Dalam satu perikop akan berbicara mengenai sungai pemurni iman. Sungai pemurni iman. Nah, secara khusus kalau kita berfokus pada salah satu sungai yang paling sering muncul dalam Alkitab. Ada satu sungai dari lebih dari 10 sungai yang nama sungai itu disebut dalam Alkitab. Ada satu sungai yang paling sering muncul bukan hanya di Perjanjian Lama saja, namun bahkan sampai ke Perjanjian Baru juga dia muncul lebih dari 185 kali. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bisa menebak kira-kira nama sungai ini sungai apa? Sungai Yordan. Kalau kita melihat dalam catatan Alkitab, kita melihat sungai Yordan ini panjangnya kurang lebih 251 kilometer. Ya, jadi panjangnya cukup panjang ya. Panjangnya kurang lebih 251 kilometer dan dia membentang ya dari perbatasan timur
wilayah Israel sampai kemudian ke perbatasan barat wilayah Syria dan Yordania pada hari ini. Nah, kalau kita melihat dalam catatan Alkitab, kita melihat perikop yang akan kita menjadi fokus kita, yaitu kita akan lihat dari Yosua pasal 3. Dalam Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 kita akan melihat di situ ada catatan kisah berkaitan dengan sungai Yordan ini. Dan kita akan mencoba belajar dari kisah ini pesan-pesan rohani apa yang bermakna bagi kita. Ketika kisah ini dicatat bukan sekedar mencatat peristiwa orang Israel mau memasuki tanah perjanjian. Namun kalau kita melihat dalam perikop ini nanti kita melihat ada beberapa prinsip-prinsip yang akan memandu kita. Ketika mereka di sini dalam Yosua pasal 3 ini bersiap-siap mereka sampai di tapal batas mau memasuki tanah perjanjian untuk kedua kalinya. Dan kita melihat mereka berjumpa dengan masalah di sini. Dan bagaimana situasi ini mengajarkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang kita jumpai pada hari ini. Dari pengalaman orang Israel di sini kita akan melihat. Kalau kita mundur kita melihat dalam kitab Bilangan khususnya pasal 13 dan pasal 14 di situ kita melihat sebenarnya setelah mereka melakukan perjalanan kurang lebih 2 tahun. Perjalanan keluar dari Mesir dan dalam periode 2 tahun itu di situ Tuhan menuntun mereka, memberikan hukum-hukumnya kepada mereka, panduan kepada mereka, tuntunan bagaimana mereka bisa beribadah dan menyembah Allah dengan benar. Lalu kemudian di Bilangan 13 dan 14 di situ kita melihat mereka setelah perjalanan 2 tahun itu sampai di tapal batas. Tinggal selangkah lagi akan memasuki tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan hari ini hati kita sedih ya. Kita mendengar hari-hari ini konflik yang masih belum tuntas. Ya, sudah ribuan korban jiwa yang terjadi. Namun kalau kita melihat isu-isu dan masalah-masalah khususnya berkaitan dengan tanah ini pada akhirnya kita melihat dari sepanjang sejarah Israel kita melihat bahwa memang kemudian terus-menerus ada masalah sebenarnya. Dan akar masalahnya di mana? Bahkan dimulai dalam catatan ini mereka kemudian akar masalahnya itu adalah ketidakpercayaan. Keraguan-raguan. Sehingga kalau kita membaca di Bilangan 13-14 di situ kita melihat akhirnya pemberontakan mereka kepada Allah yaitu dengan tidak percaya. Jadi kurangnya iman itu adalah kalau kita melihat dalam gambaran pengalaman Israel itu digambarkan sebagai sebuah pemberontakan kepada Allah. Karena Allah yang berjanji dan mereka tinggal selangkah lagi mau masuk. Namun mereka bimbang dan ragu. Mereka tidak percaya. Sehingga pada akhirnya mereka berbalik. Dan mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Sampai semua mereka orang-orang dewasa yang tidak mempercayai Tuhan. Yang imannya meragukan Tuhan. Dalam peristiwa di Bilangan 13 dan 14 ini, mereka semua mati terhantar di padang gurun. Termasuk Musa, Harun, dan Miriam. Mereka pun tidak memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Waktu kita sampai di Yosua pasal 3 ini, kemudian kita melihat ini untuk kedua kalinya pada akhirnya mereka kembali. Tuhan membawa mereka kembali ke tapal batas. Untuk memasuki dan memiliki tanah negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan kalau kita melihat dalam kisah ini dalam Yosua pasal yang ketiga ini kita melihat mereka berhadapan dengan sungai Yordan di sini. Waktu mereka sudah akan menyeberang kemudian kita melihat di sini mereka berjumpa dengan masalah. Mereka sampai di daerah Gilgal. Mereka menyeberang karena sungai Yordan yang tadi saya katakan cukup panjang. 251 km, titik di mana mereka mau menyeberang itu di daerah Gilgal. Nah, daerah pada masa itu kita melihat titik di daerah Gilgal itu lebarnya sungai Yordan. Lebarnya sungai Yordan dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal di bagian itu di daerah di mana mereka akan menyeberang di daerah Gilgal itu lebarnya sebenarnya hanya kurang lebih 30 meter saja. Lebih mudah sebenarnya untuk menyeberang. Lebarnya hanya kurang lebih 30 meter. Namun kalau kita melihat catatan dalam Alkitab, dalam kisah ini, kalau kita melihat khususnya dalam ayat yang ke-15 di situ mencatat bahwa waktu mereka tiba itu waktu musim menuai. Itu berarti
ada musim hujan. Sehingga kemudian air dari sungai Yordan itu meluap. Dalam ayat 15 di situ menunjukkan bahwa meluapnya itu, dan memang setiap kali meluap semacam itu dalam catatan, kemudian dia akan meluap yang tadinya lebarnya cuma sekitar 30 meter. Dia akan menjadi lebarnya menjadi 50 kali lipat. Itu berarti dari 30 meter normalnya menjadi kurang lebih 1.500 meter. Sehingga tidak terseberangi tentunya. Bagi umat ini untuk menyeberanginya secara alamiah, untuk menyeberanginya yang tadinya cuma 30 meter menjadi 1.500 meter. Dan di sini kita melihat tentu umat ini bertanya-tanya, bukankah Tuhan yang berjanji akan membawa mereka mendiami negeri itu, namun mengapa kok rasanya seperti kok nggak rela gitu ya? Ada saja halangannya, ada saja tantangannya kita melihat. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari berpikir semacam itu? Di saat engkau mungkin merasa bahwa engkau sedang mengikuti tuntunan Tuhan. Engkau mungkin merasa engkau sedang mengikuti apa yang Tuhan taruh di hatimu. Namun kenyataannya berhadapan dengan sungai Yordan yang rasanya mustahil untuk diseberangi. Dan kalau kita melihat dari pengalaman orang Israel ini, kita akan belajar ketika berhadapan dengan realita yang semacam itu, bagaimana seharusnya respon kita, bagaimana seharusnya tanggapan kita ketika kita diperhadapkan dengan sungai Yordan yang rasanya mustahil untuk kita menyeberanginya. Bagaimana kita menyikapinya. Dari ayat-ayat dalam perikop ini, dalam Yosua pasal 3 ini, kita akan melihat setidaknya ada 2 prinsip utama yang perlu kita perhatikan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, prinsip yang pertama yang kita diingatkan di situ ada sebuah awasan. Ada sebuah awasan, peringatan, warning untuk menjadi perhatian kita. Untuk menjadi perhatian umat ini, kalau kita melihat khususnya di dalam catatan ini, ketika mereka kalau mau berhasil menyeberang dan memasuki tanah negeri yang Tuhan janjikan. Yang pertama di sini kita melihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, pada bagian ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini, setidaknya di sini kita melihat ada 3 hal yang perlu menjadi awasan. Ada 3 hal yang perlu menjadi awasan. Yang pertama di sini kita melihat ada tantangan. Ada tantangan yang akan mereka hadapi. Apa saja itu kalau kita melihat di sini, tantangan-tantangan seperti apa saja yang perlu menjadi awasan, dan 3 hal yang penting yang perlu diperhatikan di sini. Yaitu yang pertama kita melihat dalam ayat-ayat ini, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ yang pertama perlu fokus. Mereka harus fokus. Kalau kita perhatikan dalam pasal 3 ini setidaknya ada 7 kali rujukan mengenai tabut Tuhan. Tabut perjanjian itu setidaknya muncul 7 kali. Dan di sini kita melihat Allah memerintahkan untuk tabut itu dibuat lalu kemudian ditaruh di tabernakel di ruang Maha Kudus. Karena tabut perjanjian Allah itu merupakan simbol, lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan kita memperhatikan dalam perjalanan orang Israel, sepanjang perjalanan mereka, tabut ini yang menjadi pemandu buat mereka. Sehingga mereka harus fokus. Kalau tabut itu bergerak, Tuhan menyuruh mereka untuk mengangkat, para imam mengangkat tabut itu bergerak, maka semua orang, mereka ada kurang lebih 2 juta ya. Diperkirakan pada waktu itu mereka keluar dari Mesir, itu mereka rombongan ini kurang lebih ada 2 juta orang. Dan tabut ini yang menjadi penuntun buat mereka. Sehingga mereka harus memfokuskan pandangan mereka kepada tabut ini. Kalau tabut ini bergerak, mereka harus jalan. Kalau tabut berhenti, mereka harus berhenti. Dan kalau kita melihat dalam catatan di dalam ayat yang ketiga dan keempat ini dengan jelas menunjukkan itu. Mereka bertindak berdasarkan tuntunan akan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya itu yang akan menuntun mereka. Sehingga mereka harus fokus dan bukan terdistorsi kepada hal-hal yang lain. Karena kalau kemudian fokusnya teralihkan kepada hal-hal yang lain, maka ketinggalan, tidak ikut rombongan pada akhirnya.
Karena mereka harus memfokuskan diri mereka. Dan fokusnya kemana? Kemana tabut itu bergerak, kesitulah mereka harus mengikuti. Yang kedua di sini mereka diingatkan, ketika tabut itu bergerak mereka harus mengikuti. Bukan hanya fokus namun juga mereka harus mengikuti, harus bergerak. Saat umat Allah melihat tabut itu bergerak, mereka harus berjalan dan bergerak. Dan kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kita pun sebenarnya dibawa dalam pengalaman-pengalaman yang semacam ini. Bagaimana kita diingatkan untuk kita fokus kepada tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan, Roh Kudus yang menjadi parakletos, penolong ilahi itu bagi kita, penuntun dan pemandu buat kita. Bagaimana kita fokus kepada tuntunannya, dan ketika Roh Kudus menuntun, yang kedua kita harus mengikuti. Bukannya fokus namun kita mengikuti. Dan kadang-kadang kita dibawa untuk keluar dari zona nyaman kita, betul? Kadang-kadang kita dituntun untuk keluar dari zona nyaman kita. Sehingga kemudian kita melihat di sini kadang-kadang ketika Allah bergerak, itu bisa mengusik kenyamanan kita. Namun kita hanya akan bisa sampai ke negeri yang Tuhan janjikan. Menikmati tanah perjanjian itu kalau kita bersedia untuk melangkah. Bukan hanya fokus mengikuti Tuhan, bertindak keluar dari zona nyaman kita. Namun juga yang ketiga kita melihat pada bagian ini, kita diingatkan untuk tetap menunjukkan respek dan hormat kepada hadirat Allah. Kalau kita melihat di sini, dicatat bahwa mereka harus menjaga jarak. Khususnya pada bagian ini dikatakan di situ mereka harus menjaga jarak. Umat itu berjalan memang harus fokus dan mengikuti tabut itu, tapi tidak boleh dekat-dekat. Karena kalau dekat-dekat itu mereka bisa mati. Dan di sini kalau kita melihat dalam catatan di ayat yang ketiga dan keempat di perikop ini, Yosua pasal 3 ini, kira-kira berapa jauh jaraknya antara tabut ini dan para imam orang Lewi yang mengangkat tabut itu dengan umat itu pada umumnya. Kalau kita melihat di situ, saya konversi ke dalam meter ya. Jarak yang mereka harus jaga antara tabut itu dengan umat Allah itu kurang lebih 914 meter. Jadi tabutnya di sana, ya 914 meter ke sini baru umat itu mengikuti. Ini gambaran bicara mengenai tidak boleh sembarangan. Betul memang Allah berdiam di antara umatnya. Allah sangat mengasihi mereka. Allah sedang menuntun mereka untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Namun pada saat yang sama, respek dan hormat pada kehadiran Allah itu juga tidak bisa ditawar. Itu sebabnya mereka harus berdiri mengikuti dari jarak kurang lebih 914 meter dari tabut itu. Mereka bukan hanya harus fokus, mereka harus mengikuti, namun mereka juga harus tetap menjaga respek dan hormat kepada kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Kadang-kadang ketika kita menjadi begitu nyaman, merasa dekat, kemudian kadang-kadang rasa respek itu mulai berkurang ya. Dalam kultur kita kadang-kadang dalam relasi-relasi kita, seringkali kita jumpai ketika orang semakin akrab, semakin dekat, justru kadang-kadang seolah-olah respeknya itu kurang. Dan itu digambarkan sebagai ekspresi kedekatan. Contohnya, biasanya yang pria-pria paham ini, pertemanan para pria. Semakin akrab biasanya menyapa temannya itu dengan sebutan-sebutan yang begitu ya. Sebutan-sebutan yang kadang-kadang ada di kebun binatang ya. Dan itu dilihat sebagai itulah tandanya kita akrab, kita dekat. Atau kadang-kadang dalam rumah tangga. Karena sudah begitu akrab, begitu dekat sehingga kemudian rasa respeknya itu kadang-kadang juga akhirnya menjadi berbeda. Kalau ngomong suaranya cenderung menjadi lebih tinggi. Senyumnya mungkin semakin berkurang dibanding di awal-awal, apalagi pada masa-masa waktu masih pendekatan. Dan di sini diingatkan, Allah memang hadir di antara umatnya. Dan kita diingatkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang jangan sampai kita melihat dan memperlakukan anugerah Tuhan kepada kita itu menjadi anugerah yang murah pada akhirnya. Melalui sikap-sikap, tindakan-tindakan kita yang justru nampaknya tidak menunjukkan rasa hormat kita kepada pengorbanan Kristus.
kepada kehadirannya. Yang kemudian dalam sikap-sikap kita, dalam tindakan-tindakan kita, kita justru mengaku sebagai anak Tuhan. Namun sikap, tindakan, ucapan dan perilaku kita justru menunjukkan kalau kita tidak menghormati Tuhan dalam ucapan dan tindakan serta perilaku kita. Di sini kita diingatkan melalui pengalaman orang Israel ini. Betul, Tuhan sedang menuntun mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Namun hal-hal ini yang pertama kita melihat di sini. Ada tantangan yang akan mereka hadapi. Dan tantangan itu akan menguji mereka, memurnikan mereka. Apakah mereka tetap bisa fokus? Apakah mereka mau mengikuti Tuhan? Bahkan sekalipun harus keluar dari zona nyaman mereka. Dan apakah mereka tetap respect kepada Tuhan? Yang kedua kemudian kita perhatikan, ada perintah yang mereka harus ikuti dalam ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima di situ kita melihat ada perintah yang harus mereka ikuti. Apa perintahnya? Kita melihat ada perintah yang spesifik di situ, yaitu mereka harus menguduskan diri mereka. Perintah ini untuk memastikan dan menegaskan bahwa manifestasi kuasa Allah di tengah-tengah umatnya itu harus disertai dengan umat menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Ketika Allah hadir di tengah-tengah umatnya, respon umat adalah bagaimana umat hadir menghormati Tuhan dengan menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Itu sebabnya dalam ayat yang kelima di situ ditunjukkan ada perintah yang spesifik, yang jelas yang Allah sampaikan kepada mereka, bahwa mereka harus melakukan pengudusan, mempersiapkan diri mereka, menghampiri Tuhan tidak dengan sembrono. Mengikut Tuhan, betul mengikuti tabut itu, mengikuti hadirat Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Namun tidak dengan sembrono. Namun mereka harus mempersiapkan diri mereka, menguduskan diri mereka. Dan yang ketiga kita melihat dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Awasan yang ketiga yang harus mereka perhatikan, yaitu harus ada komitmen di dalamnya. Kalau kita melihat di sini pesan Tuhan disampaikan kepada umat itu. Kita bicara di sini bagaimana Allah memegang komitmennya. Dia dulu berjanji kepada Abraham bahwa negeri yang dijalani oleh Abraham sebagai orang asing, Tuhan akan berikan itu menjadi milik pusaka bagi keturunannya. Dan Allah berkomitmen untuk memegang janji itu. Itu sebabnya pada momen ini Allah membawa mereka untuk menerima janji itu. Namun pada saat yang sama juga umat diminta untuk berkomitmen. Kalau kita melihat di sini mereka diminta untuk berkomitmen, untuk sungguh-sungguh menaruh keyakinan dan kepercayaan mereka hanya kepada Allah saja. Bicara mengenai iman, keyakinan dan kepercayaan itu bukan sekedar bicara mengenai rasa, feeling, emosi. Namun bicara mengenai komitmen untuk menaruh keyakinan dan kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Karena jika ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya, bukan hanya nenek moyang mereka sebelumnya, yang sudah saya jelaskan di awal tadi di Bilangan 13-14. Mereka karena ketidakpercayaan mereka akhirnya mereka tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Bukan hanya itu saja, kalau kita melihat bagian dalam perjanjian baru Yakobus di situ mengingatkan dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 mengingatkan bahwa orang yang ragu-ragu, orang yang kurang percaya, orang yang bimbang resikonya apa. Dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dari surat Yakobus pasal 1 di situ dikatakan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dengan kata lain, orang yang berjalan dalam kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan tidak akan berhasil menerima apa yang Tuhan janjikan. Iman itu melibatkan komitmen. Kepercayaan itu melibatkan komitmen. Ini bagian yang pertama, prinsip yang pertama yang kita pelajari dari pengalaman orang Israel ini. Bahwa di sini dalam prinsip yang pertama ini ada awasan-awasan yang harus diperhatikan oleh umat itu. Prinsip yang kedua kita melihat dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17.
Dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, di situ kita melihat ada proses. Bukan hanya ada awasan yang pertama, yang kedua ada proses. Dalam menerima janji Allah itu ada proses yang harus dilewati di situ. Dan kalau kita melihat dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-17, di sini kita melihat ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk mereka bisa berhasil menyeberang dan memasuki negeri perjanjian itu, ada sebuah proses yang harus mereka lewati. Sebagaimana kita melihat tadi di bagian awal, dalam ayat yang ke-15 bagian B, di situ ada masalah. Di situ kita melihat sebagaimana sudah dijelaskan tadi bahwa ada masalah di mana mereka tidak mungkin, mustahil bisa menyeberangi sungai Yordan yang menantang itu dengan kondisi ketika mereka tiba di situ. Sehingga di sini kita melihat mereka tidak mungkin membangun jembatan, waktunya tidak cukup, bahan-bahannya tidak ada. Mereka tidak mungkin menyeberang dengan perahu, dengan kano, karena memang ya mereka dari padang gurun tidak bawa perahu. Sehingga di sini kita melihat bahwa ada sebuah proses yang harus mereka lewati. Ada masalah yang muncul. Namun kita perhatikan di sini, ketika masalah muncul, ketika rasanya mustahil, disitulah ruang di mana kehadiran Tuhan yang ada di antara umatnya, kuasanya akan dinyatakan. Sehingga di sini kita melihat dalam perjalanan orang Israel ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah hadir di antara umatnya, ada sebuah proses, dan dalam sebuah proses itu ketika ada masalah muncul, Allah adalah pakarnya mengubah masalah menjadi maslahat. Amin. Mengubah masalah menjadi maslahat, menjadi kebaikan bagi umatnya yang berjalan mengikuti dia, mempercayai dia dengan segenap hati. Kadang-kadang rasanya mustahil, kadang-kadang ada kebimbangan dan keraguan, namun percayakan kepada ahlinya. Amin. Percayakan kepada ahlinya yang selalu mampu dan tidak pernah gagal untuk mengubah masalah menjadi maslahat. Untuk kebaikan bagi orang-orang yang menaruh harapan dan kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah. Lalu kemudian kita melihat di sini pada bagian ini bukan hanya ada masalah, namun yang selanjutnya kita melihat ini ada rancangan Allah bagaimana mewujudkan mereka menikmati janji itu. Dalam ayat yang ke-15 di situ kita melihat ada rencana, ada rancangan Allah di situ. Kita melihat di sini nampaknya sungai Yordan yang sedang meluap ini bencana, betul? Yang tadinya cuma 30 meter lebarnya menjadi 1.500 meter. Ini bencana. Bagaimana mereka bisa menyeberang? Namun sekali lagi kita melihat di sini Allah memiliki rencana di balik bencana. Allah memiliki rencana di balik bencana yang bagi umat itu nampaknya bencana. Namun sebenarnya Allah punya rencana di balik semua itu. Di balik situasi yang rasanya mustahil itu. Sehingga kita melihat di sini dituntut respon dari umat tersebut. Di sini kita melihat ada rencana Allah, namun rencana Allah itu hanya akan terwujud ketika umat meresponi. Ketika umat bertindak dengan iman, maka bencana itu akan diubahkan sesuai dengan rencana Allah. Dan rencana Allah adalah umat menikmati janji-janjinya. Amin. Dan kita memperhatikan di sini ada proses ini dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kemudian kita jumpa dengan solusinya. Jawaban Tuhan di balik masalah ini menjadi maslahat bagi umatnya. Di balik bencana ada rencana Allah di situ. Dan hasil akhirnya kita melihat di situ ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ini adalah bagian dari proses, solusi dari proses yang Tuhan kerjakan. Perhatikan dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa air sungai Yordan itu terputus. Ketika umat akhirnya mengikut Tuhan, mereka fokus kepada kehadiran Tuhan dan mereka bertindak mengikuti dan mereka berkomitmen untuk mempercayai Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Kita melihat kemudian di sini Tuhan bertindak. Dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa sungai Yordan itu terputus dan membentuk sebuah bendungan. Jadi ketika dengan taat para imam yang membawa tabut Allah itu mereka menjejakkan kaki
Kita melihat bagaimana Allah bertindak kepada mereka. Waktu pengalaman Musa sebelumnya, waktu mereka melewati Laut Merah, apa yang terjadi? Musa hanya mengulurkan tongkatnya saja, tidak perlu turun dulu. Tapi di sini kita melihat mereka harus berjalan dengan iman, cemplungin kaki dulu ke dalam air sungai Yordan. Baru sungai itu kemudian airnya terbelah. Lah bagaimana kalau sudah nyemplung dan ternyata enggak terbelah? Bisa ada keraguan, namun kita melihat umat ini belajar dari pengalaman orang tua mereka. Di Bilangan 13:14, mereka melangkah dengan iman. Kakinya masuk dulu, bertindak dulu. Kadang-kadang kita ini mau cari nyamannya. Kita berdoa minta Tuhan bertindak, tapi kita belum lakukan bagian kita. Untuk mujizat Allah terjadi, Allah akan melakukan bagiannya, namun kita harus kerjakan PR kita. Bertindak berdasarkan instruksi yang Tuhan berikan. Dan bukan hanya itu saja, Allah kalau bertindak itu tidak setengah-setengah. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-16 ini, bahkan terbelahnya itu sangat lebar. Saya waktu masih sekolah minggu dulu berpikir, wah seru ini orang Israel, mereka jalan lewati sungai yang terbelah itu. Lalu kemudian dikatakan kan membentuk seperti tembok ya, bendungan ya. Berarti kan lewat itu bisa kelihatan ada ikan. Ya. Dan kita melihat di sini itu terbukanya gak sedikit, Tuhan gak pelit. Di sini dikatakan terbelahnya itu dari Gilgal. Mereka ada di Gilgal mau menyeberang. Tapi sungai itu berhenti. Dari hulunya dia berhenti di dekat kota Adam, ya, bukan nama orang ini, nama kota ya. Kalau kita baca di situ dikatakan sungai itu berhenti dari hulu, berhenti di dekat kota Adam. Nah, jarak antara tempat sungai itu berhenti membentuk bendungan dekat kota Adam itu sampai ke tempat di mana mereka akan menyeberang di daerah Gilgal, itu jaraknya kurang lebih 32 kilometer. Jadi jalan yang kering untuk mereka menyeberang itu lebarnya kurang lebih 32 kilometer, nggak nanggung-nanggung ya. Sehingga mereka bisa menyeberang dengan leluasa. Karena ada jalan selebar 32 kilometer di sungai itu. Untuk mereka bisa lewat. Kalau Tuhan yang bertindak, Tuhan tidak bertindak setengah-setengah. Amin. Tuhan bertindak bahkan melampaui apa yang dibayangkan. Tuhan bertindak melampaui apa yang dipikirkan dan diduga. Sebenarnya kan tidak harus lebar-lebar juga tetap bisa lewat. Namun kita melihat di sini Tuhan buka jalan selebar 32 kilometer buat mereka untuk menyeberang dan lewat. Di sini kita melihat ketika kita lakukan bagian kita, kita mengikuti awasan-awasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita mengikuti bertindak sekalipun kita mungkin harus keluar dari zona nyaman kita. Kita berkomitmen walaupun kadang-kadang mungkin ada cobaan, keraguan dan kebimbangan. Namun kita berkomitmen untuk mempercayai Tuhan. Kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, kita menanggalkan. Hari lepas hari kita datang kepada Tuhan. Memohon pengampunan, menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Dan kita melihat Tuhan bertindak. Masalah akan diubah menjadi kemaslahatan bagi kita. Amin. Apapun mungkin yang nampaknya bencana yang kau hadapi, sungai Yordan yang begitu hebat, jangan lupa Tuhan selalu punya rencana di balik semua itu. Dan kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan tidak bertindak setengah-setengah. Tuhan tidak bertindak tanggung-tanggung. Tuhan bertindak bahkan melampaui ekspektasi kita, melampaui apa yang kita harapkan dan pikirkan. Dan kita melihat itu terjadi dalam pengalaman umat ini. Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang merasa sedang menghadapi sungai Yordan yang sedang meluap dan airnya deras dan rasanya tidak mungkin engkau menyeberang. Engkau sedang mengikut Tuhan, mau menggapai apa yang Tuhan janjikan. Namun engkau merasa sedang berhadapan dengan sungai Yordan itu. Sungai Yordan di hadapanmu bisa jadi Tuhan sedang memakai menjadi instrumen untuk memurnikan imanmu. Amin. Apakah sungguh engkau mau mempercayai Tuhan? Imanmu akan dimurnikan, iman kita akan dimurnikan ketika berhadapan dengan sungai Yordan. Tadi di awal saya mengatakan salah satu makna simbol sungai dalam Alkitab itu bicara mengenai pemurnian.
Dan sungai Yordan sedang memurnikan iman orang Israel. Apakah mereka masih sama dengan nenek moyang mereka di Bilangan 13? Ataukah mereka imannya dimurnikan, hatinya, fokusnya terarah kepada Tuhan saja. Ketika engkau melihat sungai Yordan yang besar di hadapanmu, lihat itu sebagai bagian dari instrumen Tuhan untuk memurnikan engkau. Amin. Kalau engkau sedang berjalan untuk menggapai janji-janji Tuhan bagimu. Dia ada, dia akan menyertai, dia akan memimpin kita. Kuncinya dari pihak kita adalah percaya saja. Amin. Percaya saja. Ketika kita belajar untuk percaya, Tuhan akan bertindak melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Kalau kita belajar untuk percaya saja. Ini pengingat bagi kita dari pengalaman umat Israel di sungai Yordan. Ketika engkau sedang menghadapi sungai Yordanmu sendiri, ingatlah akan hal ini. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya mau mengajak kita melantunkan lagu Hatiku Percaya. Biar kita nyanyikan ini sebagai satu keyakinan iman kita. Kalau hari ini mungkin ada yang mulai bimbang, ada yang mulai khawatir, ada yang mulai ragu-ragu. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan pengakuan keyakinan kita kepada Tuhan. Walaupun aku tidak mengerti jalan-jalanmu ya Tuhan. Aku bingung, Engkau yang berjanji tapi mengapa seperti dipersulit. Aku mau percaya. Hatiku mau percaya saja. Mari kita nyanyikan pujian. Saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Nyatakan dengan iman dan keyakinan yang bulat kepada Tuhan. Hatiku tetap percaya walaupun rasanya mustahil, walaupun rasanya sulit, walaupun rasanya menantang, namun aku mau selalu percaya saja. Haleluya. Katakan dengan iman, hatiku percaya. Dengan satu keyakinan, dengan satu komitmen, kebulatan tekad, aku mau percaya. Haleluya. Haleluya. Percaya selalu. Bapa di surga, Engkau melihat setiap hati umat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Engkau melihat di antara umat-Mu hati-hati yang mungkin mulai menjadi kehilangan semangat. Hati-hati yang mulai pudar semangatnya. Ada kebimbangan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan yang menggelayut. Yang membuat rasanya bimbang untuk melangkah. Membuat takut untuk bertindak. Tuhan, kebenaran-Mu pagi ini mengingatkan kami dan hari ini Tuhan. Kami mau menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau menaruh keyakinan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ya Tuhan.
Hamba-Mu berdoa, Engkau mengenal setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan-pergumulan umat-Mu. Engkau tahu pribadi lepas pribadi yang saat ini, hari ini sedang berhadapan dengan sungai Yordan. Jika itu Engkau angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, saya mau berdoa bagi Engkau yang hari ini Engkau merasa sedang berhadapan dengan sungai Yordan yang sedang meluap, sehingga rasanya mustahil untuk diseberangi, untuk menggapai janji Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Ketika umat-Mu mengangkat tangan, biar Engkau yang akan turun tangan, bertindak ya Tuhan, menolong umat-Mu yang sedang menghadapi sungai Yordan yang sedang meluap, yang rasanya mustahil untuk diseberangi. Rasanya kekuatan umat-Mu tidak mampu lagi untuk menyeberanginya. Hamba-Mu berdoa, kebenaran firman-Mu menjadi jaminan bagi kami, menjadi jaminan bagi umat-Mu. Setiap tangan yang terangkat ini akan menerima jawaban dari Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri saja yang akan bertindak membelah sungai Yordan yang sedang dihadapi umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Sehingga mereka akan berjalan di dalam kemenangan untuk menggapai janji Tuhan, untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Sehingga nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Ada kesaksian-kesaksian bukan untuk kehebatan kami, namun untuk kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan bertindak membelah sungai Yordan yang sedang dihadapi umat-Mu, menjadi kesaksian, menjadi sebuah pengingat bahwa Engkau Allah masih tetap ahlinya mengubah masalah menjadi maslahat, kebaikan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan. Kami sungguh percaya ketika kami melangkah dengan iman, Tuhan yang akan bertindak. Ketika kami melangkah dengan satu keyakinan kepercayaan yang utuh, kami akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kami menggapai dan merengkuh janji-janji-Mu bagi kami. Hamba-Mu telah berhenti menyatakan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan terus memeteraikan kebenaran-Mu, meneguhkan firman-Mu, mengingatkan kami ketika kami dalam perjalanan kami menghadapi sungai Yordan. Firman-Mu ini menjadi pengingat bagi kami untuk percaya saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Kami terima firman-Mu dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu.
hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.